Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Nur Utami dengan NIM 210207152 dari jurusan Psikologi kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai agama dan kesembuhan. Menurut WHO, kesehatan itu bukanlah hanya menyangkut tentang fisik saja, melainkan menyangkut kesehatan psikis, kesehatan sosial, dan juga kesehatan spiritual. Pada materi pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai kajian agama dan kesembuhan. Matthew and Larson telah mengumpulkan sebanyak 212 penelitian yang menguji efek dari komitmen religius terhadap hasil perawatan kesehatan. 75% menunjukkan efek positif agama terhadap kesehatan, 17% menunjukkan efek campuran atau tanpa efek, dan 7% menunjukkan efek negatif. Koenig menyebutkan bahwa agama itu memiliki peranan penting. Yang pertama yaitu kesejahteraan, memberikan harapan, mendapatkan makna hidup, optimisme, mendapatkan dukungan sosial, kestabilan dan kepuasan pernikahan, kemudian penyembuhan dalam depresi, kemudian mencegah bunuh diri. Nah, orang dengan komitmen agamanya tinggi itu, ia akan sedikit kecenderungan untuk bunuh diri, karena ia tahu bahwa bunuh diri itu dapat membuatnya masuk ke neraka. Kemudian dapat mengatasi kecemasan dan ketakutan, mengatasi gangguan penyalahguna narkoba, dan mengatasi kenakalan remaja. Larson menyebutkan relevansi klinis dari agama dan spiritualitas itu dikategorikan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada pencegahan penyakit, di mana Gardner menyebutkan bahwa agama adalah protektif kuat untuk mencegah bunuh diri, di mana bunuh diri itu merupakan simptom utama dalam depresi. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa seseorang dengan memiliki komitmen agamanya itu tinggi, dia akan memiliki sedikit kecenderungan untuk bunuh diri karena ia tahu bahwa bunuh diri itu dapat membuatnya masuk ke neraka. Yang kedua, ada penyesuaian terhadap penyakit. Robert menyebutkan bahwa agama itu membantu pasien kanker untuk mempunyai harapan sembuh. Nah, yang ketiga ada kesembuhan dari operasi, dan yang keempat ada meningkatkan hasil pengobatan. Nah, pasien depresi yang menerima terapi yang berorientasi agama itu memiliki depresi yang lebih rendah dan penyesuaian klinis yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada doa dan kesembuhan. Nah, Dosi menyimpulkan bahwa agama itu sangat berpengaruh terhadap berbagai macam penyakit. Misalnya sakit kepala, kemudian kecemasan, serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan juga luka. Nah, proses fisiologis juga dipengaruhi oleh doa, misalnya proses kegiatan enzim, laju pertumbuhan sel darah putih, dan laju mutasi bakteri. Benson menyebutkan bahwa doa yang dilakukan secara berulang itu dapat membawa perubahan terhadap proses fisiologis, misalnya melambatnya gelombang otak, berkurangnya kecepatan jantung, menurunnya kecepatan napas, menurunnya tekanan darah, dan pengurangan kecepatan metabolisme. Dan kondisi tersebut disebut sebagai respon relaksasi. Nah, selanjutnya ada latihan relaksasi. Relaksasi ini dipahami sebagai bentuk latihan untuk menenangkan diri dan juga mengurangi ketegangan baik fisik maupun psikis. Nah, Benson menyebutkan dalam berbagai penelitiannya bahwa respon relaksasi itu sangat penting dalam kesehatan dan proses penyembuhan seseorang dari suatu penyakit. Nah, latihan relaksasi akan menurunkan denyut nadi dan juga tekanan darah, pernapasan menjadi lebih teratur, dan otot-otot yang tegang menjadi kendor. Dan selanjutnya akan membawa ketenangan. Saat ini, relaksasi sudah banyak diterapkan di luar bidang kesehatan, ya misalnya yaitu di dalam bidang pendidikan. Nah, efek konsentrasi dan ketenangan pikiran yang dihasilkan dari latihan relaksasi ini ternyata sangat bermanfaat dalam proses kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan kreativitas siswa maupun guru. Nah, proses kerja dari latihan relaksasi ini banyak berkaitan dengan susunan sistem saraf, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya yaitu metode-metode relaksasi. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mencapai kondisi rileks melalui berbagai kegiatan. Yang pertama ada kegiatan sehari-hari, kemudian latihan fisik,
kemudian hubungan sosial, dan yang terakhir aktivitas spiritual. Nah, contoh dari kegiatan sehari-hari itu seperti mandi, berjemur, mendengarkan musik, ataupun menonton TV. Kemudian contoh dari latihan fisik itu seperti senam, kemudian yoga, ataupun bersepeda. Kemudian ada hubungan sosial yaitu dengan berbincang dengan teman, ataupun bersenda gurau dengan teman. Dan yang terakhir melalui aktivitas spiritual, yaitu seperti sholat. Nah, sholat itu dapat menjadikan kondisi yang tegang dalam melaksanakan pekerjaan menjadi lebih rileks. Nah, gerakan-gerakan sholat itu mempunyai aspek olahraga yang dapat meregangkan otot-otot tubuh. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh relaksasi. Nah, dari segi fisiologis, relaksasi dapat membantu seseorang untuk menghindari reaksi yang berlebihan terhadap stres, kemudian membantu proses kesembuhan dari hipertensi, membantu menghilangkan sakit kepala, dan juga insomnia. Jadi, dapat disimpulkan dari segi fisiologis, relaksasi ini dapat membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Nah, sedangkan dari segi psikologis, relaksasi ini dapat menghilangkan kecemasan. Relaksasi secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap hubungan interpersonal. Misalnya, dalam situasi konflik, seseorang yang tetap dapat rileks itu, maka dia akan berpikir rasional dibandingkan dengan orang yang selalu tegang dan juga mudah marah. Nah, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa relaksasi dapat dijadikan terapi bagi orang yang mudah marah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.